Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan membacakan Pancasila secara bersama-sama. Sudah paham? Baik, sekarang yang memimpin doa untuk hari ini ada Wia. Ada Wia, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu presensi hari ini ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Hairunisa. Hairunisa kemana? Sakit. Jadi masih belum sembuh ya. Ini kemarin Hairunisa juga nggak masuk, hari ini masih belum bisa masuk. Anak-anak apa sudah menjenguk Hairunisa? Sudah ya. Gimana? Ya, kemarin sakitnya apa sudah ada itu apa pemulihan apa gimana ya? Kemarin Nisa sakit apa? Ya, Nisa sakit apa? Sakit cacar ya? Oh iya. Tapi sudah membaik ya? Oh ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah menjenguk Nisa ya kemarin. Ya. Baik anak-anak ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Ya, kalian simak ya. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan data gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek ya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Ya.
di mana ya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti melalui tayangan gambar anak-anak menyusun teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, penggunaan bahasa dan penggunaan tanda baca dengan tepat. Terus yang kedua, ya tujuan pelajaran yang kedua yaitu ya melalui tayangan gambar, peserta didik dapat menyajikan teks deskripsi secara lisan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan tepat. Ya. Terus ya, hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, ya, yaitu menulis teks deskripsi. Ya. Jadi menulis itu ya, jadi Ibu jelaskan kembali supaya kalian paham ya. Menulis itu adalah sebuah proses ya, proses menciptakan suatu catatan atau informasi atau cerita menggunakan aksara ya. Jadi menulis itu adalah proses mencipta tulisan ya, atau mencipta cerita atau informasi melalui aksara. Nah, di mana di sini ya tahapan menulis ya sama seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa tahapan menulis ada 5, yaitu pra-menulis, menyusun, menyunting, merevisi, dan mempublikasi. Lalu berikutnya yaitu cara membuat teks deskripsi. Yang pertama itu kalian harus menentukan objek yang mau dibahas atau dideskripsikan. Kemudian menentukan ya maksud dan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. Kemudian mengumpulkan sumber data yang dapat mendukung ya objek yang digambarkan. Yang keempat baru menyusun kerangka karangan dari data atau informasi yang sudah diperoleh. Nah, kemarin ya kita kan sudah menyusun ya, sudah mendesain rencana proyek kita, ya kan? Kemarin sudah menyusun poin-poin ya, struktur teks deskripsinya. Nah, hari ini silahkan kalian melanjutkan ya, melanjutkan itu ya tugasnya sebelum nanti ya kalian bacakan satu-satu ya di depan kelas ya untuk tugas menulis teks deskripsi. Ya. Ya, silakan ya dibuka kembali ya itunya LK-nya, silakan anak-anak lanjutkan ya hasil kegiatannya yang kemarin. Kalau kemarin sudah membuat menyusun rumusan ya atau poin-poin struktur deskripsi pada bagian deskripsi bagian ya, maka hari ini ya kalian selesaikan ya itu tulisannya ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan tulisannya itu ya. Setelah itu ya kalau sudah nyampe waktunya 20 menit ya, kita akan membacakan hasil tulisan kita. Ya. Siap? Siap? Semangat? Semangat. Ya, ayo sekarang silakan dimulai. Tadi dimulai.
Iya.
Nah, ini diperbaiki ya, ini susunan kalimatnya ini diperbaiki. Ini gambaran umum dulu, baru setelah itu masuk ke deskripsi bagian. Jadi ini yang di bagian identifikasi umum ditambah ya, silakan ditambah. Coba ya. Ya. Nah, ini coba dihapus ya. Terus. Ayo sekarang lanjutkan ya, silakan. Kemudian langsung di situ masuk ke deskripsi bagian. Ya. Iya. Iya, habis ini lanjut ke sini nanti ya. Narasi Enggak. Enggak, sudah. Sudah deskripsi. Sepuluh menit lagi ya. Ya, itu kan melanjutkan. Kita kan kemarin sudah menyusun ya. Nah, sekarang tinggal melengkapi ya hasil tulisannya. Ini objeknya yang dipilih, yang banyak dipilih yaitu bagian hewan. Hewan ya, di sebelah sana hewan, di sini hewan, yang di sini hewan juga ya. Yang rujak Pika. Terus yang memilih pantai, tadi saya lihat itu punyanya Isma.
Ini misalnya baik anak-anak, nah setelah kalian selesai nanti ya untuk tugas itunya ya, menulis teks deskripsinya, nanti kalian bacakan ya satu persatu di depan ya, kemudian nanti teman yang lain menanggapi ya, menanggapi hasil tulisan yang dibacakan oleh temannya. Jadi apakah kelengkapan strukturnya sudah lengkap, apa masih belum? Terus ya penggunaan bahasa, aspek kebahasaan, apa sudah tepat? Seperti pilihan kata, penggunaan tanda baca, dan sebagainya ya. Silakan nanti kalian memberikan tanggapan atau masukan terhadap hasil temannya yang itu ya, yang maju di depan. Paham? Gimana? Sudah selesai kah? Yang belum siapa? Yang masih belum? Itu Sisi sudah. Putri sudah. Belum? Belum ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi berarti sudah selesai. Jadi Bu panggil satu-satu untuk menyampaikan hasil kegiatan menulisnya. Oke? Juga rasanya enak sekali dan dapat dijumpai dan mudah untuk dijumpai di daerah Bogor.
bergerak dari atau yang berasal dari bagian dasar yang berasal dari ini judul ya, jangan lupa judulnya. Ingat ya anak-anak ya, selain ya itu menulis teks deskripsinya, strukturnya ya harus lengkap. Kemudian penggunaan bahasa ya juga perlu diperhatikan ya. Pak, kemarin sudah paham ya itu penggunaan bahasa seperti kalimat pencitraan yang seolah-olah pembaca itu nanti bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Terus penggunaan tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda seru atau tanda tanya. Lalu itu lagi ya penggunaan huruf kapital. Jadi kalau penulisan judul maka menggunakan huruf kapital ya. 5 menit lagi ya. Silakan dikoreksi kembali. Kalau sudah selesai nanti kalian maju satu-satu untuk menyampaikan hasil tulisan menulis teks
deskripsi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah semua? Yang di belakang, bagian belakang sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah ya, kalian menyampaikan hasil menulis teks deskripsinya di depan. Kemudian nanti ya, teman yang lain dapat menanggapi atau memberikan masukan terhadap teman yang menyampaikan hasil tulisan teks deskripsinya. Jadi
Ibu urut ya, mulai dari sebelah barat. Ya. Berarti Mbak Aulia. Aulia Salsabila. Ya, silakan maju. Silakan bacakan hasil menulis teks deskripsinya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulisa Sadila. Aksi gambar hewan kucing. Kucing kesayanganku. Kucingku bernama Bagas. Menamakan Bagas karena saya berharap kucing kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebar dan hitam bersih. Matanya penuh seperti madu, mata jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya merah muda. Sungguh menggemaskan telinganya, panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum aku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibas telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang berdoa. Kemanjaannya membuat selalu aku rindu Bagas. Memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dan jangka yang begitu jauh. Buk sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dia entak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta diberikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Baik, sudah? Ada ya. Gimana Nana untuk hasil tulisan ya? Punyanya Aulia Salsab. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau menanggapi. Ya, untuk kelengkapan struktur gimana? Sudah lengkap punyanya Aulia? Sudah, Bu. Sudah. Terus dari segi penggunaan bahasa? Gimana? Tadi waktu Aulia menyampaikan hasil tulisannya seperti tadi itu menyebutkan bagian-bagian hewan, bagian-bagian kucing, penekanannya itu tadi gimana? Sudah jelas apa belum? Sudah ya? Sudah. Tadi punyanya Aulia objeknya apa yang dipilih? Kucing ya. Silakan tepuk tangan dulu buat Aulia. Terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya Rafika. Silakan Rafika maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafika. Saya akan makanan rujak cingur, makanan favorit saya dan keluarga. Rujak cingur merupakan makanan yang berasal dari bagian lidah sapi atau mulut sapi. Keluarga saya sangat menyukai makanan itu karena rasanya enak dan gurih. Selain itu, rujak cingur merupakan makanan yang paling digemari oleh masyarakat. Bagian-bagian yang terdapat dalam rujak cingur ialah kangkung, kacang panjang, toge, petis, dan air. Saya dan keluarga menyukai rujak cingur. Rasanya enak dan gurih. Rujak cingur ini dapat dijumpai di mana-mana. Gimana Nana? Ini punyanya Rafika ya. Teks deskripsinya yaitu tentang makanan. Gimana untuk kelengkapan struktur? Gimana? Sudah lengkap kah? Sudah, Bu. Sudah ya. Terus dari segi penggunaan bahasa gimana? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Ya. Tidak ada pertanyaan atau masukan untuk Rafika? Tidak ada, sudah cukup ya? Ya, baik. Terima kasih Rafika. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, kemudian sekarang Putri Nur Aini atau Mbak Pipit. Ya, mari Mbak Pipit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini. Kucing kesayanganku. Kucingku bernama Nono. Kunamakan Nono karena saya berharap kucing kesayangan itu selalu sehat dan bugar. Nono memiliki bulu yang tebal, hitam bersih, matanya warna kuning seperti madu jernih, menakjubkan untuk dipandang. Bibirnya mungkin merah muda, sungguh menggemaskan. Telinganya kecil. Nono sangatlah manja. Hampir tiap malam Nono tidur di sampingku. Sebelum kules-ules dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil menggibas-gibaskan ekornya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kumanjakan membuat aku selalu rindu. Nono memiliki perilaku unik. Kalau marah, Nono melakukan kontraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarikan perhatian kita. Baik, anak-anak, gimana? Ini hasil tulisan teks deskripsi punyanya Fitri Aulia yang berjudul ya kucing kesayanganku ya. Jadi objeknya adalah kucing. Gimana tadi hasil tulisan yang sudah disampaikan oleh Fitri? Apa sudah jelas? Sudah jelas tadi? Ya, Bu. Strukturnya gimana? Terus kebahasannya gimana tadi, sudah menggambarkan nggak itu ya, seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, gimana tadi, sudah bisa ditangkap nggak? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah ada ya? Ya, Bu. Jadi nggak ada masukan untuk Pipit? Nggak ada. Sudah cukup? Sudah, Bu. Baik, sekarang tepuk tangan dulu buat Pipit. Ya, selanjutnya Ina, ya. Ina, silahkan sampaikan hasil menulis teks deskripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Surya. Objek yang digambarkan berupa kucing peliharaanku. Kucingku yang bernama Cantika. Cantika adalah kucing kesayanganku. Pada siang hari, Cantika suka tidur di bawah rumahku. Cantika suka bermakan ikan. Cantika juga suka berguling-guling di rumput. Cantika adalah kucing yang memiliki bulu yang cukup tebal dan Cantika memiliki bulu yang berwarna hitam. Cantika juga memiliki mata yang berwarna kuning. Cantika memiliki bulu yang lembut dan halus. Cantika adalah kucing betina yang memiliki ekor yang pendek. Cantika adalah kucing yang imut, lucu, manis, dan juga cantik. Cantika juga berbadan gemuk. Cantika juga memiliki telinga yang pendek. Aku selalu mengajak Cantika berjalan-jalan. Aku sangat menyayangi Cantika walaupun dia nakal. Iya, sekarang bagaimana anak-anak ini untuk hasil kegiatan menulis teks deskripsi punyanya Amina? Apa sudah cukup? Apa sudah jelas tadi yang sudah disampaikan? Tadi punyanya siapa? Amina itu kucingnya namanya siapa? Cantika. Ya. Cantika itu mempunyai apa? Bagian-bagian Cantika tadi kucingnya Amina yang tadi yang digambarkan, apa saja tadi, ada apa saja? Bulunya berwarna hitam. Oh, bulunya warna hitam. Lalu? Iya, sering tidur di bawah rumah. Terus habis itu selain bulunya warnanya hitam, apalagi tadi? Ya, matanya warna kuning. Berarti sudah lengkap ya strukturnya ya, sudah ada ya. Ya, jadi nggak ada masukan untuk sudah cukup.
Ya, kalau sudah cukup, sekarang tepuk tangan dulu buat Amina. Baik, selanjutnya Adawiyah. Ya, mari Adawiyah. Silakan bacakan hasil tulisan teks deskripsinya. Perkenalkan, nama saya Adawiyah. Miko, kucing hebatku. Kucingku bernama Miko. Menampakkan Miko karena bulunya yang berwarna hitam bersih dan bola matanya yang berwarna kuning jernih. Kuharap dia selalu sehat dan bugar. Miko cukup manja padaku. Setiap malam dia akan tidur di bawah sekitar kakiku. Bila aku memanggilnya untuk makan, dia akan berputar-putar di depanku sambil menggibas-gibaskan ekornya ke hadapanku. Makanan kesukaannya adalah ikan terasi. Dan saat dia makan, pasti aku akan mengelus bulunya yang halus yang berwarna hitam itu. Seperti kebanyakan kucing yang tidak suka air, Miko juga sama. Sama-sama tidak suka jika terkena air. Bila ingin dimandikan, dia pasti lari. Bila aku paksa, dia akan mencangkarku. Dan itu membuatku amat marah karena dia membekaskan luka cakarannya pada tanganku. Tapi meskipun begitu akan tetap sayang dan menjaga Miko dengan segenap kasih sayang yang kumiliki. Dan itulah Miko, kucing hebatku. Sudah Adawiyah? Sudah. Ya. Ya, untuk yang lain ya, yang mau memberikan masukan terhadap tulisannya Adawiyah, ya. Kucingnya Adawiyah siapa namanya? Miko. Tadi kucingnya Adawiyah itu bagian-bagiannya ada apa saja tadi? Bulunya hitam. Lalu bola matanya warna kuning jernih. Ya, Miko suka apa? Suka ikan terasi, ya. Ya, Miko suka ikan terasi. Jadi sudah lengkap ya untuk strukturnya. Ya. Lalu itu untuk kalimat citraan tadi, apakah sudah tergambarkan dengan jelas? Sudah ya. Nah, cukup ya untuk penampilan Adawiyah. Ya, kalau begitu tepuk tangan dulu buat Adawiyah. Baik. Untuk selanjutnya ya. Siapa? Sisi, Lafisa Melani Putri. Ya. Mbak Sisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil dari menulis teks deskripsi yang objeknya adalah hewan kucing. Kucingku bernama Yontan. Kenapa saya berikan nama Yontan? Karena dia sangat manja dan suka marah. Ketika dia marah, Yontan akan melakukan atraksi yang menarik, seperti mencakar-cakar barang yang ada di sekitarnya. Dia mempunyai bulu yang sangat lembut, lebat, dan berwarna hitam. Dia memiliki kuku yang tajam dan mata yang sangat indah berwarna kuning. Dia suka berlari-lari kemanapun aku pergi, Yontan selalu menemani aku. Walaupun dia nakal, aku sangat menyayanginya. Aku sangat senang bisa kenal dengan Yontan, bisa melihara Yontan, dan mempunyai teman baru seperti Yontan. Waktunya makan, dia menarik-narik barang-barang yang ada di sekitarnya. Yontan sangatlah manja. Hampir setiap malam Yontan tidur di ujung kakiku. Iya. Sekarang bagaimana anak-anak punyanya Sisi tadi? Sudah jelas enggak? Punyanya Sisi menggambarkan apa? Kucingnya namanya Yontan. Jadi untuk strukturnya sudah lengkap? Tadi penyampaiannya kalian sudah mendengar jelas enggak? Sudah ya? Enggak adakah masukan untuk punyanya Sisi? Ada, sudah cukup? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu untuk Sisi.
Lanjut berikutnya Nadifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifatul Soleha. Hari ini saya akan membacakan hasil tentang menulis tes deskripsi, yaitu objeknya tentang hewan, yaitu kucing. Judul, Jion kesayanganku. Kucingku bernama Jion. Alasanku menamakan Jion karena Jion sangat manja. Dan Jion akan marah ketika tidak diperhatikan. Dan ketika Jion marah, Jion akan mencakar benda apa saja yang ada di sekitarnya. Jion memiliki bulu yang lembut dan juga tebal yang berwarna hitam. Jion memiliki mata yang sangat indah yang berwarna kuning seperti emas. Selain itu, Jion juga mempunyai kaki yang kecil dan hidung yang mungil. Dan di pagi harinya, Jion akan bermain di halaman rumah bersama rumput-rumput yang hijau seakan-akan bersenda gurau. Ketika Jion lapar, Jion akan melingkari kakiku. Sifatnya yang sangat manja membuatku semakin sayang kepada Jion dan selalu rindu padanya. Jion adalah kucing yang sangat menggemaskan dan lucu. Ya, sudah ya. Untuk yang lain, bagaimana untuk hasil tulisan teks deskripsi punyanya Nadifa? Sudah lengkap? Sudah bagus? Coba Ibu tanya, tadi kucingnya Nadifa namanya siapa? Jion. Ya, Jion suka apa tadi? Suka mencakar. Iya, suka mencakar ya. Ya. Terus untuk yang lain? Yang lain adakah yang perlu ditanggapi atau diberi masukan untuk punyanya Nadifa? Gak ada. Sudah cukup semua, sudah jelas. Ya. Baik, tepuk tangan dulu buat Nadifa. Nah, untuk berikutnya ini ya dari tadi objeknya semuanya kucing ya. Nah, cuma tadi yang beda punyanya Vika yaitu rujak. Nah, sekarang ya Ibu mau itu ya. Yang objeknya beda. Yang pantai. Nah, ini yang punyanya pantai sepertinya tadi punyanya Mbak Isma, ya. Punya Isma? Baik, Isma sekarang maju, silakan sampaikan hasil tulisannya. Ya, yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek yang digambarkan wisata Pantai Camplong Madura. Teks deskripsi keindahan wisata Pantai Camplong. Salah satu andalan wisata Kota Sampang adalah Pantai Camplong. Tempatnya Pantai Camplong berada di Kecamatan Camplong, daerah Sampang, Madura Istimewa Sampang. Pantai ini terletak sekitar 18 km. Pemandangan Pantai Camplong sangat mempesona, apalagi ada hari Minggu di pantai tersebut ditempati oleh pengunjung. Sebelah kiri tepat pohon cemara ada tempat duduk pengunjung. Di tengah-tengahnya ada hamparan pasir. Sebelah kanan ada laut, ada tempat penjual. Kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan bui-bui putih bergas abu-abu dan rekomendasi hijau sungguh elok. Memulaikan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona, sembarat warna merah kemasan di langit dengan kemilau air pantai yang timpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur, rasa seakan tersihir. Kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hampuran air laut. Sungguh indah wisata Pantai Camplong. Ya, terima kasih. Gimana anak-anak punyanya Isma? Tadi, adakah yang mau memberikan masukan atau tanggapan untuk tulisan Isma? Gimana?
Adawiyah, gimana? Sudah jelaskah tadi yang sudah disampaikan oleh Isma? Terus, gak adakah yang mau ditanggapi atau diberikan masukan? Untuk struktur gimana? Sudah lengkapkah? Sudah menggambarkan semuanya ketiga struktur itu, mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, terus bagian penutup yang berisi pesan penulis. Tadi gimana? Sudah jelas apa belum? Sudah ya? Nah, jadi sudah cukup? Sudah cukup. Kalau begitu, tepuk tangan dulu buat Isma. Ya, selanjutnya punyanya itu Risma Aulia, Risma ya, punyanya Mbak Risma. Ya, agak mirip-mirip ini ya, satunya Isma, satunya Risma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Maulidia, saya menggambarkan objek berupa hewan Lois, kucing hitamku. Kucingku bernama Lois. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Matanya berwarna kuning, memiliki tatapan yang tajam. Kucingku berjenis jantan. Ia adalah kucing Anggora. Lois suka sekali memakan ikan. Lois memiliki kuku yang tajam dan suka mencakar. Ketika Lois marah, Lois selalu mengeong dan mencakar apa saja yang dilihatnya. Lois sangat suka tidur di bawah pohon depan rumahku. Lois juga suka berguling-guling di rumput depan rumahku. Ketika Lois mulai bosan, ia ingin bermain lempar bola bersama denganku. Saat Lois belum kembali ke dalam rumah, aku segera mencarinya. Walaupun Lois suka mencakar, tetapi aku sangat menyayanginya. Aku merawatnya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang. Ya, itu hasil tulisan teks deskripsi punyanya Risma. Ya, gimana untuk yang lain? Atas tulisan punya Risma, apa sudah bagus? Sudah ya? Nggak mau kan memberikan masukan untuk Risma? Atau tanggapan supaya nanti ke depannya lebih baik lagi? Gimana? Ya, Putri gimana? Hah? Apakah mau memberikan masukan untuk hasil tulisannya punyanya Risma? Sudah bagus ya? Strukturnya sudah lengkap ya? Sudah nggak perlu lagi yang mau ditambahkan? Ya, baik. Sekarang tepuk tangan dulu buat Risma. Baik anak-anak ya. Untuk penampilan ya, untuk penampilan hari ini ya Ibu ucapkan bagus sekali, sudah tampil dengan maksimal dan itu merupakan luar biasa ya, karena kalian sudah maju satu-satu di depan. Ya, untuk selanjutnya sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini ya, maka Ibu akan menyimpulkan ya berdasarkan hasil pemaparan yang sudah kalian lakukan di depan tadi ya, bahwasannya tadi ya penampilannya sudah sangat bagus, akan tetapi masih ada yang itu yang terdapat ya beberapa anak yang masih penyampaiannya masih kurang jelas ya. Terus itu lagi ya, untuk tadi penyampaian hasil tulisan teks deskripsinya tadi Ibu perhatikan itu ada yang pembacaannya untuk itu judulnya itu ya kurang jelas. Jadi kalian tadi bacanya langsung ke teksnya ya. Jadi judulnya itu kurang jelas pas waktu dibaca ya. Jadi seperti itu. Untuk hal-hal yang lain ya,
itu sudah bagus, sudah cukup. Cuman tadi itu ya untuk suaranya ya. Jadi masih ada yang itu malu-malu ya. Suaranya masih kurang keras sedikit. Ya, jadi untuk selanjutnya ya, tolong diusahakan untuk suaranya diperjelas lagi. Terus itu ya penekanan terhadap kalimat-kalimatnya juga perlu diperhatikan. Ya. Baik anak-anak ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya tentang menulis teks deskripsi ya. Untuk itu ya, berdasarkan materi kita hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa materi menulis teks deskripsi itu ada apa saja kemarin? Ya, penjelasannya Ibu kemarin sudah menjelaskan apa saja, yaitu tentang pengertian menulis. Ya, menulis apa? Ada Wia? Proses apa? Menciptakan ya cerita atau tulisan atau informasi menggunakan aksara. Lalu untuk tahapannya, tahapan menulis ya, siapa yang masih ingat? Tahapan menulis ada berapa? Ada 5 ya. Itu yang pertama mulai dari pra menulis, kemudian menyusun, kemudian menyunting, terus yang keempat merevisi dan mempublikasikan. Kalau untuk membuat teks deskripsi ada berapa? Ada 4. Yang pertama menentukan objeknya. Yang kedua adalah menyusun tujuan ya. Baru habis itu ya merumuskan poin-poin berupa struktur teks deskripsi. Ya, jadi untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Ya, baik. Sebelum menutup ya, menutup pelajaran kita hari ini ya, apakah kalian senang untuk materi hari ini? Senang ya? Adakah hal-hal yang masih belum dipahami untuk materi ini? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah, bagus ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah paham semua. Jadi mulai dari pengertian menulis ya, terus tentang tahap-tahapan menulis, terus cara membuat struktur deskripsi ya, sudah kalian lakukan untuk pembelajaran hari ini. Nah, ya. Terus ya untuk manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ya. Siapa yang mau menjawab ya, manfaat apa yang dapat diambil dari pembelajaran ini? Manfaatnya yaitu kita dapat kita dapat memahami apa? Menulis teks deskripsi ya. Dengan memperhatikan apa dalam tulisan itu? Dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Ya, baik. Sudah cukup ya? Ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ya. Hari ini kita melakukan membacakan ya, bukan melakukan ya. Membacakan hadis ya secara bersama-sama. Jadi kalau Ibu bilang hadis menebar salam. Jadi kalian nanti langsung ya membacakan hadis yang sudah Ibu berikan kemarin.
Ya, yang udah Ibu sampaikan kemarin ya. Baik anak-anak ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membacakan hadis bersama-sama. Hadis menebar salam. Satu kali lagi. Salam di antara kalian. Ausus Baik, terima kasih anak-anak. Ya, untuk materi kita selanjutnya ya untuk minggu depan kita kan sudah bab ini kan sudah selesai ya. Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan ya, ulangan harian untuk materi ini. Jadi silakan ya kalian mempersiapkan diri untuk belajar. Paham? Ya, untuk belajar ya di kamar ya, karena untuk minggu depan ya kita akan ulangan ya. Materinya yaitu tentang teks deskripsi. Ya, sebelumnya adakah pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada ya? Ya. Baik, Ibu akhiri ya untuk materi kita hari ini. Jadi sebelum menutup silakan berdoa terlebih dahulu. Adawiyah silakan memimpin doa untuk hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk minggu depan ya. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, terus belajar. Baik, Ibu cukup ya. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.